Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai perhelatan pemilu 2024. Walaupun pemilu ini masih 2 tahun lagi, tetapi gaungnya sudah terasa sampai sekarang, teman-teman. Karena memang 2024 itu selain pemilu digelar serentak, baik pemilihan DPR maupun pemilihan presiden ini kan digelar serentak, dan ini tentu perlu persiapan yang cukup matang, bukan hanya penyelenggara pemilu KPU, tetapi juga pihak pemerintah maupun partai politik itu sendiri. Karena itu beberapa partai politik sudah melakukan koalisi-koalisi ataupun dalam rangka penjajakan, berkomunikasi dan sebagainya. Hari ini sudah dilakukan, teman-teman. Bahkan kemarin ada koalisi KIB, yaitu Golkar, PAN, P3 itu sudah terbentuk. Dan rencananya tentu akan mengusung calon presiden. Demikian juga kemarin Partai Nasdem sudah menggelar Rakernas, di mana dalam Rakernas tersebut ada rekomendasi calon presiden. Ada 3 nama yang kemarin dibacakan oleh Surya Paloh. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar, dan ada Andika Perkasa. Kemudian ada PDIP, teman-teman, yang kemarin juga melakukan Rakernas kedua PDIP. Dan di sana tidak menyebutkan nama calon presiden, tetapi ada keputusan dari Rakernas PDIP terkait bahwa calon presiden wakil presiden itu adalah hak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jadi yang berhak menentukan adalah Ketua Umum PDIP. Itu keputusan Rakernas PDIP. Nah, teman-teman, ini ada berita juga yang menarik terkait PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang ketua umumnya itu adalah Muhaimin Iskandar. PKB ini rencananya akan mengusung Cak Imin menjadi calon presiden. Namun demikian, Cak Imin perlu juga memperhitungkan siapa yang diajak koalisi untuk mendukung Cak Imin. Dan kemarin sudah ada pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto, katanya sudah ada kesepakatan untuk mengusung Prabowo Cak Imin di 2024. Nah, kemudian muncul perseteruan, teman-teman, antara Yeni Wahid dan Muhaimin Iskandar. Ini menarik untuk kita perbincangkan. Karena apa? Yeni Wahid dan Muhaimin Iskandar awalnya ini sama-sama kader PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Namun pada akhirnya 2 orang ini terpisah karena ada perbedaan cara pandang di PKB sehingga memunculkan muktamar luar biasa. Dan akhirnya terpisah antara PKB-nya Gus Dur dan PKB-nya Muhaimin Iskandar. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat perseteruan antara Yeni Wahid melawan Muhaimin Iskandar. Kita baca berita, teman-teman, dari CNN Nasional. Yeni Wahid balas Cak Imin soal PKB. Bisanya ambil partai orang. Ini cuitan yang dilakukan oleh pihak Yeni Wahid, teman-teman. Bisanya mengambil partai orang. Yang dimaksud adalah PKB. PKB itu didirikan oleh Gus Dur, kemudian versi dari Yeni Wahid direbut oleh Muhaimin Iskandar. Kita baca beritanya. Zanupa Arifah Hofsoh alias Yeni Wahid menyebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin hanya bisa mengambil partai orang. Pernyataan Yeni membalas ucapan Cak Imin sebelumnya. Cak Imin menyebut Yeni bukan kader PKB. Cak Imin juga belum tentu loh bisa bikin partai sendiri. Kan bisanya mengambil partai punya orang lain. Please Cak, kata Yeni melalui akun Twitter @YeniWahid Kamis 23 Juni 2022. Yeni kembali menegaskan dirinya sebagai kader PKB. Namun Yeni tidak mengakui Cak Imin sebagai pimpinan partai tersebut. Hahaha, inggih Cak, tapi ndak usah baper toh Cak. Dan memang benar saya bukan PKB Cak Imin. Saya kan PKB Gus Dur, tuturnya. Perdebatan Cak Imin dengan Yeni Wahid terjadi sejak kemarin. Yeni menyatakan dirinya sebagai kader PKB Gus Dur, bukan PKB Cak Imin. Imin pun merespon pernyataan melalui akun Twitter. Dia menyebut Yeni bukan bagian dari PKB. Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos. Beberapa kali pemilu nyerang PKB nggak ngaruh. PKB malah naik terus suaranya. Jadi ngapain ikut-ikutan ngatur PKB? Hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman, nyaman kok, tulis Cak Imin.
Yeni merupakan anak kedua dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sementara Cak Imin merupakan keponakan Gus Dur. Gus Dur mendirikan PKB sesaat setelah reformasi. Pembentukan partai itu dilakukan berdasarkan masukan dari sejumlah kalangan Nahdlatul Ulama. Meski demikian, kepemimpinan Gus Dur di PKB tak berlangsung lama. Posisinya diambil alih oleh Cak Imin pada 2005. Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan teman-teman terkait beberapa perdebatan antara Cak Imin dengan Yeni Wahid. Yeni Wahid adalah putri dari Gus Dur, sementara Cak Imin adalah keponakan. Namun demikian teman-teman, antara Cak Imin sama Yeni Wahid ini tidak bersatu. Sebenarnya kalau kita melihat histori sejarah dari PKB teman-teman, PKB itu memang didirikan oleh Gus Dur setelah reformasi. Jadi itu sama kasusnya seperti yang terjadi di PAN teman-teman. PAN itu didirikan oleh Pak Amin Rais. Tetapi sekarang nahkodanya ini dipegang oleh Zulkifli Hasan. Dan Pak Amin Rais tidak dipakai di PAN. Nah ini kan sama dengan yang terjadi di PKB. Jadi PKB didirikan Gus Dur, kemudian setelah itu diambil alih oleh Cak Imin. Nah teman-teman, kalau kita melihat sejarah PKB itu di tahun 2005, itu terpilih ketua umumnya itu memang Muhaimin Iskandar. Kemudian Gus Dur itu terpilih menjadi ketua Dewan Suro. Nah, kalau kita melihat teman-teman, Dewan Suro ini kan sebenarnya di atas ketua umum PKB. Jadi ketua umum PKB itu mestinya manut kepada Dewan Suro. Tetapi dalam hal ini berbeda teman-teman. Akhirnya terjadi masalah dan 2008 itu masing-masing melakukan muktamar luar biasa. Jadi kalau Gus Dur itu melakukan muktamar di Parung Bogor, kemudian Cak Imin ini melakukan muktamar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Jadi dua-duanya sebenarnya sudah melakukan muktamar. Nah kemudian dari muktamar itulah akhirnya dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan diputuskan bahwa Cak Imin lah yang menang. Tidak terima dengan kemenangan Cak Imin, akhirnya pihak Gus Dur melakukan kasasi ke MA. Dan di kasasi itulah dikuatkan teman-teman terkait terpilihnya Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB dan menolak kasasi dari Gus Dur. Berarti setelah itu memang secara hukum yang menang memang Muhaimin Iskandar. Nah kemudian teman-teman, masalah belum berhenti sampai di situ, walaupun PKB sudah dimenangkan oleh Muhaimin Iskandar. Yang terjadi berikutnya adalah Yeni Wahid didepak dari Sekjen PKB. Yang dalam kepengurusan itu teman-teman, sekjennya itu Yeni Wahid itu sebenarnya harus 2005 sampai 2010 itu sekjennya, tetapi ini didepak oleh Muhaimin Iskandar sehingga Yeni Wahid ini bukan bagian dari PKB. Makanya kalau Muhaimin mengatakan Yeni Wahid bukan bagian dari PKB, itu memang benar karena memang sudah diberhentikan oleh Muhaimin Iskandar. Tetapi pihak Yeni Wahid mengatakan memang saya bukan PKB-nya Muhaimin, tetapi saya PKB-nya Gus Dur. Namun demikian yang diakui memang PKB-nya Muhaimin Iskandar oleh pemerintah karena sudah diputuskan di pengadilan. Kemudian teman-teman, ada upaya lain yang dilakukan oleh Yeni Wahid, yaitu mendirikan partai baru. Partai yang diberi nama PKBIB, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru. Itu adalah partainya yang dibentuk oleh Yeni Wahid. Dan di PKBIB itu Yeni Wahid menjadi ketua umumnya. Namun demikian teman-teman, setelah diverifikasi di 2014 ternyata partainya Yeni Wahid ini tidak lolos seleksi. Artinya tidak bisa ikut pemilu. Dan inilah yang dijadikan dasar oleh Muhaimin Iskandar untuk mengkantar balik kepada Yeni Wahid. Jadi Muhaimin mengatakan tidak perlu mencampuri atau mengurusi PKB. Uruslah partaimu sendiri yang gagal lolos untuk menjadi peserta pemilu. Itu teman-teman kalau kita melihat perseteruan antara Yeni Wahid maupun dengan Muhaimin Iskandar. Nah teman-teman, dari perseteruan ini cukup menjadi perhatian publik juga karena bagaimanapun juga Yeni Wahid adalah putri dari Gus Dur. Dan Gus Dur itu pernah menjadi Presiden RI dan Gus Dur juga pernah mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kalau PKB itu tidak didirikan oleh Gus Dur,
kemungkinan Muhaimin Iskandar juga tidak menjadi ketua umum partai PKB. Jadi mestinya Muhaimin Iskandar ini berterima kasih kepada Gus Dur, karena dengan adanya Gus Dur mendirikan partai itu, akhirnya Muhaimin menjadi ketua umum partai. Tetapi sayang teman-teman, partainya Muhaimin ini, PKB ini tidak bisa mengakomodir kepentingan dari Yeni Wahid. Yang mestinya Yeni Wahid ini adalah bagian dari PKB. Tetapi ini didepak oleh pihak Muhaimin Iskandar dan sekarang di luar dari PKB-nya Muhaimin. Dan inilah yang terjadi di PKB teman-teman. Pihak Muhaimin Iskandar sampai hari ini tetap menjadi ketua umum PKB. Sementara Mbak Yeni ini di luar dari PKB-nya Muhaimin. Nah itu teman-teman terkait konflik yang terjadi antara Muhaimin Iskandar dan Yeni Wahid. Karena kalau kita melihat teman-teman, sebenarnya antara Yeni Wahid sama Muhaimin Iskandar itu masih saudara. Jadi dengan Gus Dur, Muhaimin itu keponakan, sementara Yeni Wahid adalah putri dari Gus Dur. Sebenarnya kan masih saudara. Namun demikian sesama saudara ternyata ini bisa terpisah karena partai politik, karena jabatan, karena kedudukan. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.